Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah, pemimpin pertama setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun dari 632 sampai 634 Masehi, 11 sampai 13 Hijriah. Dikutip dari Khulafaur Rasyidin, 2019, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Ia adalah sahabat yang paling dicintai Nabi. Abu Bakar mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Putri Abu Bakar, Siti Aisyah, dinikahkan dengan Nabi. Gelas Siddiq yang berarti amat membenarkan diberikan karena Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Miraj. Pengangkatan sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan sedang menunggu dimakamkan, kaum muslimin mengadakan pertemuan di Safikah, Balai Kota, Bani Saidah. Mereka membicarakan siapa sosok yang tepat untuk menggantikan Nabi. Kelompok Ansar mengusulkan Sa'ad bin Ubadah. Kabar itu terdengar para sahabat dan keluarga yang sedang mengurus jenazah Nabi. Lalu 3 orang sahabat yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah menyusul ke pertemuan. Saat kelompok Ansar bertemu kelompok Muhajirin, terjadi perdebatan. Masing-masing bersikukuh mengajukan calon pemimpin pengganti Nabi. Perundingan tak juga mencapai titik temu. Sampai Abu Ubaidah menyampaikan, "Sahabat-sahabatku dari kalangan Ansar, kalian adalah pihak yang pertama menolong dan membela agama Islam. Oleh karena itu, janganlah kamu menjadi orang pertama yang memecah belah dan merusaknya," ujar Abu Ubaidah. Setelah suasana tenang, terpilihkan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Alasan terpilihnya Abu Bakar yakni sahabat Nabi yang paling senior, selalu dekat dengan Rasulullah sehingga tahu cara memimpin umat dan negara. Dermawan sehingga kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk perjuangan umat. Disegani kaum Quraisy karena tegas, cerdas dan mau bekerja keras. Pernah menggantikan Nabi sebagai imam salat ketika Nabi sakit. Pemerintahan Abu Bakar di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini lewat perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Panglima yang berjasa memimpin perang yakni Khalid ibn Al-Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat, dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Muhammad. Abu Bakar juga mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf. Ia menjadikan ayat Quran dan As-Sunnah sebagai hukum. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Pada 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hirah. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin Ash, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil. Abu Bakar wafat pada 23 Agustus 534 Masehi di Madinah. Ia dimakamkan di sebelah makam Nabi di Masjid An-Nabawi. Sebelum meninggal, Abu Bakar berwasiat kepada Umar bin Khattab. Umar pun dipilih menggantikan Abu Bakar. Itulah kisah singkat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dalam Islam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.